karena saya juga mantan jadi ya saya juga mengalami, ya saya juga dulu aktivis. Jadi sikap dan pandangan dan orang pada umumnya kepada Islam dan umat Islam ini adalah umat Islam itu dianggap sebagai domba yang tersesat. Jadi ibu-ibu ini kambing, kita ini dianggap kambing, dianggap domba. Makanya saya dulu saya sering khotbah di Mabes TNI. Pas terakhir saya ada membahas, karena biasa kalau di Mabes TNI itu Bu, kita di briefing dulu hari Kamis. Jadi hari Jumat khotbah, Kamis di briefing dulu sama jenderal-jenderalnya itu. Minimal bintang 1 yang briefing kita. Semua khotib di briefing dulu. Ustadz, kalau khotbah di kawasan tentara itu tidak boleh bicara kafir, tidak boleh bicara agama lain. Entah kenapa pas terakhir saya ada membacakan surat Al-Kafirun. Ya, surat Al-Kafirun. Habis khotbah itu saya ditegur sama bintangnya, bintang 1. Panggil habis Ustaz, mohon maaf, kita kan sudah briefing antum kalau di Mabes TNI tidak boleh khotbah menyebut kafir kepada orang non muslim. Lalu saya bilang sama beliau, Pak, sebenarnya kata kafir itu dalam Islam itu masih lembut. Itu bahasa yang halus, bahasa yang masih bermoral. Karena kafir itu artinya adalah orang yang ingkar. Dalam pandangan saya secara bahasa, kata kafir itu masih lembut, masih halus. Dibanding mereka kepada kita, mereka mengatakan kita apa? Domba yang sesat. Lebih kasar mana Pak? Saya bilang. Mana lebih kasar panggilan domba yang tersesat daripada kata-kata kafir? Dia bilang, saya tidak usah debat sama Bapak. Ya udah, akhirnya saya diberhentikan, tidak dipakai khutbah lagi, nggak masalah. Karena kita ini bicara kebenaran, ya Bu ya. Nah, hanya masalah kafir. Justru yang banyak tersinggung kata kafir ini orang Islam. Semestinya yang tersinggung mereka. Mereka orang-orang bilang kita domba yang sesat, Ibu tersinggung nggak? Marah nggak Ibu? Sakit hati nggak? Tidak. Kenapa? Karena itu terminologi, ya, peristilahan bagi setiap agama itu beda-beda. Menyebut orang yang di luar agama dia. Kita menyebut mereka kafir, mereka menyebut kita domba yang sesat. Hendaknya setiap umat beragama memahami itu terminologi agama masing-masing, tidak perlu ada tersinggung. Nah yang anehnya, yang justru tersinggung itu malah orang Islam mendengar kalimat kafir. Kan aneh. Bukannya yang tersinggung, kita malah yang mati-matian membela kalimat itu. Ya, inilah orang-orang yang sudah masuk dalam pola pikirnya liberal, betul? Orang yang sudah liberal akhirnya tidak sudi mendengar kata-kata kafir. Saya bilang, itu kan kata kafir di Al-Quran, bukan kata saya. Ada surat Al-Kafirun. Memangnya Bapak bisa ganti surat Al-Kafirun menjadi surat ghairul muslimin? Ghairul muslimin, non muslim bisa? Enggak bisa. Itu sudah baku, betul nggak Bu? Jadi begitu Bu, pandangan itu tentang Islam yang didoktrinkan kepada umatnya, bahwa orang Islam itu domba yang tersesat satu. Yang kedua, doktrinnya bahwa agama Islam itu agama yang terbelakang. Agama Arab, agama Kadrun, ya, agama Kadrun, Kadal Gurun, yang masih primitif. Ya, Islam itu agama yang sangat primitif. Jadi harus kita selamatkan mereka. Nah, jadi ini doktrin-doktrin. Karena ada misi mereka, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu ada tertulis dalam kitab suci mereka, Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah masih hafal saya Bu, masih ada sisanya ini. Ya, jadi begitulah secara umum pandangan mereka kepada Islam dan umat Islam. Jelas Bu?
Baik. Masih ada lagi mau tanya? Ibu-ibu? Kalau tidak ada saya tausiah sedikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ibu-ibu dan para santriwati kami yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dari awal acara kita ini dimulai banyak hal-hal yang mengharukan kita semua, terutama ketika kita mendengarkan testimoni santriwati kita, bagaimana pengalaman-pengalaman religi mereka bisa menjadi muslim, dan bagaimana pengalaman mereka sesudah beragama Islam, dan apa target-target mereka sesudah mempelajari agama Islam. Kita semua terpukau, kita kagum, apalagi diantara mereka sudah menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu, kita di dalam agama Islam ini ada amanah, ada beban yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap pribadi kita. Di samping kita wajib sholat, wajib berpuasa di bulan Ramadan, wajib pergi haji, wajib membayar zakat, wajib menuntut ilmu, tetapi ada lagi kewajiban-kewajiban yang lain yang lebih urgent lagi, yang tidak kalah urgentnya daripada kewajiban yang tadi saya sebutkan, yaitu kewajiban berdakwah. Apa bu? Kewajiban berdakwah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, di dalam surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah itu bu, diutus oleh Allah bukan hanya kepada masyarakat Arab, bukan hanya kepada bangsa Arab, tetapi Nabi Muhammad itu diutus Allah kepada seluruh umat manusia. Di barat, di timur, di utara, di selatan, semua umat manusia harus tersentuh dakwah Nabi. Betul? Yaitu dakwah al-Islamiyah. Nah, persoalannya Allah berikan dia tugas yang berat, yang sangat berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Rasul terdahulu tugasnya ringan, ya bu, tugasnya ringan. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul terdahulu berdakwah hanya bersifat lokal, hanya kepada masyarakat di mana dia diutus, hanya kepada kaum tertentu, hanya kepada bangsa tertentu, tidak kepada seluruh umat manusia. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai Nabi yang terakhir adalah kepada seluruh umat manusia. Cuma apa yang aneh di situ? Tugasnya berat, tetapi umurnya pendek. Ya bu, umur Nabi berapa? 63 tahun kalau berdasarkan hitungan Hijriah. Kalau berdasarkan Miladiah berkurang 2 tahun, hanya sekitar 61 tahun umur Nabi. Ya, kalau kita itu berdasarkan bilangan Miladiah, penanggalan Januari, Februari, Maret, bukan berdasarkan Muharram, Safar, itu berkurang. Kenapa? Karena penanggalan Hijriah itu tidak pakai tanggal 31, hanya antara 29 dan 30. Sudah barang tentu berkurang. Kalau penanggalan Miladiah 30 dan 31, betul nggak bu? Jadi setiap tahun itu berkurang paling tidak 11 hari, betul? Jadi kalau kita itu berdasarkan hitungan Miladiah, paling umur Nabi 61 tahun. Hitungan Hijriah umur Nabi 63 tahun. Dan dia diangkat menjadi Rasul umur berapa bu? Umur berapa? Umur 40. Jadi dari umur 0 sampai 40 belum ada tugas apa-apa kepada Nabi. Dia hanya menjadi manusia biasa seperti kita. Belum ada tugas untuk berdakwah, belum ada tugas yang lain-lain. Barulah setelah umur 40 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul bersamaan dengan diberikannya wahyu kepada Nabi. Iqra.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu Nabi menerima wahyu ini, resmilah beliau menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau sudah menjadi Rasul, maka dia punya tugas, punya kewajiban. Bukan hanya kewajiban yang bersifat personal untuk dirinya sendiri, tapi ada kewajiban yang bersifat ijtimai untuk kemasyarakatan, bahwa dia diwajibkan oleh Allah berdakwah, mendakwakan Islam kepada masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga Allah katakan apa? Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Allah perintahkan Nabi berdakwah tanpa memandang bulu, dan Nabi harus berpaling dari orang-orang musyrik. Dari situ Nabi dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, wahai Nabi Muhammad, qum, bangkitlah, fa'andir, berikan peringatan umatmu, berikan peringatan kaummu, berikan dakwah kepada kaummu. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhanmu, agungkan Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikan pakaianmu. Bangkit engkau berdakwah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak itu ibu-ibu, yang tadinya Nabi disayang oleh semua masyarakat kafir Quraisy, begitu turun perintah berdakwah, orang yang kafir rame-rame memusuhi Nabi. Bukan sebatas memusuhi, bukan sebatas memaki, bukan sebatas menghina, tapi orang kafir ini ingin mencederai Nabi, ingin membunuh Nabi. Itu luar biasa. Itu adalah risiko menjadi seorang pendakwah. Paham ibu? Nah, Rasulullah sejak tahun ke 43 atau tahun ke 43 pasca kelahiran beliau, ya, tahun ke 43 beliau mendapatkan wahyu itu di Gua Hira di Jabal Nur. Kalau ibu pergi ke Mekah, dari Makkah arah kita ke Mina sana, kita melewati yang namanya Jabal Nur. Dan Jabal Nur itu di puncak sana ada Gua Hira. Di situ Nabi berkhalwat, ya, menyendiri, beruzlah, mengasingkan diri setiap Ramadan di malam hari. Nabi naik ke puncak gunung itu. Ibu bisa bayangkan, ya, berapa ribu meter itu Nabi naik ke bukit, ya, ke Jabal Nur, hampir mendekati puncak Jabal Nur. Disitulah yang namanya Gua Hira. Di situ Nabi beruzlah, dan di sanalah Nabi, ya, berjumpa dengan malaikat Jibril, menerima wahyu Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan dari situlah Nabi Allah perintahkan untuk berdakwah. Nah, dalam perjalanan dakwah Nabi berdakwah itu 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah. Ya. Itu Rasulullah mendapatkan banyak, ya, rintangan yang luar biasa. Tidak mudah bagi Nabi untuk berdakwah di kota Makkah. Nabi dilempari, sahabat-sahabat yang sudah beriman dibunuh, disiksa. Maka dalam kondisi yang semacam itu, Makkah tidak bisa dijadikan sentral dakwah oleh Nabi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Setelah 13 tahun di Makkah, yang masuk Islam belum terlalu banyak. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi sudah mulai leluasa berdakwah. Tapi sayang, umur beliau pendek, hanya 63 tahun berdasarkan hitungan Hijriah tadi. Dan beliau berdakwah baru hanya di 2 tempat, Makkah dan Madinah. Pertanyaan saya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Kenapa Nabi baru berdakwah di Makkah dan Madinah? Lalu siapa yang berdakwah kepada tempat-tempat lain, negara-negara yang lain? Umur beliau cuma 63 tahun. Maka Nabi ketika meninggal, beliau meninggalkan tugas kenabian yang belum tuntas. Islam sudah tuntas, Islam sudah sempurna,
Ketika Allah tutup Al-Quran dengan kalimat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Setelah turun ayat ini ditempel oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam menjadi agama yang sempurna, tidak ada kekurangan apapun dari Islam itu. Maka kita orang Islam tidak perlu membuat ajaran-ajaran yang baru, tidak perlu melahirkan inovasi-inovasi baru dalam Islam, karena Islam tidak ada yang kurang. Buat apa kita melakukan solat yang baru yang tidak ada contoh dari Nabi? Solat yang dicontohkan Nabi saja belum tuntas kita kerjakan. Betul? Betul bu? Tidak perlu kita bikin solat yang baru, karena solat yang dari Nabi sudah banyak. Ada solat duha di pagi hari, ada solat syuruk sebelum matahari terbit, ada solat witir di malam hari, ada solat hajat, ada solat tahajud, ada solat Idul Fitri, ada solat Idul Adha, ada solat tasbih. Yang ada saja belum kita kerjakan, apalagi kita memunculkan yang baru lagi, lebih repot lagi. Betul? Ini artinya apa? Islam itu sudah sempurna. Yang belum sempurna apa? Yang belum sempurna adalah tugas kenabian. Apa tugas kenabian itu? Berdakwah. Berdakwah belum tuntas, berdakwah belum selesai. Tapi beliau sudah wafat. Lalu siapa yang mengimplementasikan ayat tadi? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Hal inilah dibebankan oleh Allah kepada umat sesudah beliau, kepada umat beliau seluruhnya sampai hari kiamat. Maka Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Nabi Muhammad ini, mulai dari generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, generasi salafus soleh, al-mutaqaddimin, kemudian generasi khalaf, orang-orang yang datang belakangan seperti kita. Kitalah yang disebut oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada seluruh umat manusia. Kenapa kamu menjadi umat yang terbaik? Karena kamu diberikan tugas kenabian oleh Allah, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang kepada yang baik, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang supaya beriman kepada Allah, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia dari kemungkaran. Ini yang mengangkat derajat umat Nabi Muhammad menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Benar bu? Jadi ibu-ibu juga berarti wajib berdakwah. Bukan hanya majelis taklim, hanya untuk konsumsi pribadi, tidak. Secara internal kita wajib menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu Islam, menuntut ilmu syariah wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tetapi ilmu itu bukan sebagai koleksi pribadi, bukan untuk kita konsumsi pribadi, tapi bagaimana ilmu yang kita tuntut ini terjadi transfer knowledge, ya, terjadi transfer ilmu pengetahuan. Betul? Maka kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'annya. Subhanallah. Jadi di pundak kita, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, kita wajib berdakwah. Dan satu orang umat lain bisa masuk Islam lewat ibu sebagai perantara, itu ganjarannya luar biasa. Nabi katakan apa? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Dalam hadis lain, khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau karena perantaraan kamu ada orang mendapatkan hidayah, lalu mereka ikrar syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kamu jadi perantara, maka itu lebih baik bagimu minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan segala isinya. Allah Akbar. Bu, ibu punya rumah di atas tanah 1000 meter aja, luas kan? Luas kan? Kita punya tanah 1000 meter aja, bukan main bahagianya.
Ini Allah berikan kita istana seluas langit dan bumi kalau bisa mengislamkan satu orang saja. Subhanallah, luar biasa. Itu yang memotivasi saya. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, tidak ada aktivitas yang lebih mulia daripada aktivitas berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik pekerjaannya? Siapakah yang lebih baik aktivitasnya? Siapakah yang lebih baik perkataannya? Selain daripada ucapan yang mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang belum beriman supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang lain dalam surat Al-Isra ayat 15 Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan pernah mengazab suatu kaum, kami tidak akan pernah mengazab suatu umat sampai datang kepada umat itu, sampai datang kepada kaum itu utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan berdakwah menyelamatkan mereka dari akidah yang tidak benar. Subhanallah. Bu, kalau ada satu umat, satu kaum sampai mati mereka tidak beriman, tidak masuk Islam, padahal di tetangga-tetangganya ya berjarak sekian kilo ada orang Islam, dan mereka tidak pernah sampai kepada mereka berita Islam, tidak ada ngajak-ngajak mereka kepada Islam, maka orang yang terdekat dari kampung itu dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mengenalkan Islam kepada masyarakat yang tidak muslim itu. Kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mendasari pemikiran saya. Kenapa saya dari Jakarta harus pergi ke pedalaman NTT, harus pergi ke pedalaman Papua sana? Karena target saya jangan sampai ada umat manusia di muka bumi ini belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran agama Islam. Bahkan alhamdulillah saya sampai ke berbagai mancanegara. Saya alhamdulillah pergi saya dakwah ke 4 benua sudah. Saya sudah dakwah ke benua Asia ini, sudah berdakwah ke benua Amerika, sudah berdakwah ke benua Eropa, sudah berdakwah ke benua Australia. Saya 4 benua pergi berdakwah karena target bagaimana jangan sampai ada umat manusia tidak sampai kepada mereka berita kebenaran agama Islam. Kalau tidak, kita nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulatan." Lalu bagaimana cara kita berdakwah supaya orang yang kita dakwah ini bisa menerima dakwah kita? Kita tidak usah repot-repot, Bu. Ibu-ibu tidak usah pusing. Allah sudah menuntun kita. Pada saat Allah memberikan kepada kita perintah untuk berdakwah, Allah tuntun pula kita bagaimana cara, bagaimana thariqah, bagaimana metode berdakwah yang baik sehingga orang yang kita dakwahi menerima dakwah kita. Dituntun kita dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 125. Apa kata Allah dalam ayat itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Subhanallah. Allah memberikan bimbingan kepada kita bagaimana cara kita berdakwah kepada mereka supaya mereka bisa menerima dakwah kita. Ada 3 cara. Berapa, Bu? Berapa, Nana? Ada 3 cara, ada 3 uslub, ada 3 metode dakwah kepada mereka non muslim. Yang pertama apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka, dakwahlah mereka, undanglah mereka kepada Islam ini. Dengan cara apa? Yang pertama kata Allah bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Bil hikmah yaitu bil ilmi, dengan ilmu, bil hujjah, dengan hujjah, bil dalil, dengan dalil, bil Quran, dengan Al-Quran, bis sunnah, dengan sunnah-sunnah Nabi. Jadi cara berdakwah yang pertama itu dengan ilmu. Siapa masyarakat, mad'u, objek dakwah yang kita dakwahi dengan ilmu? Tentu orang-orang terpelajar, orang-orang yang terdidik,
orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, orang-orang yang sekolah. Kalau orang-orang kampung, orang-orang yang tidak sekolah, kita kasih ilmu, tidak nyambung itu. Maka seorang dai harus membekali dirinya dengan ilmu. Karena orang butuh konsep. Kita tidak dengan doktrin-doktrin. Ketika Anda mengatakan Islam agama yang benar, konsepnya mana? Dalilnya mana? Orang butuh itu. Berikan mereka konsep. Di mana keunggulan Islam? Saya jelaskan, Islam. Jangankan bicara konsep yang luas. Dari segi namanya saja Islam itu sudah unggul, saya bilang. Namanya saja sudah unggul Islam itu. Kenapa? Allah memilih nama agama itu Islam yang tidak disandarkan kepada nama suku, nama tokoh, nama daerah, nama tempat. Islam itu bahasa Arab artinya selamat. Jadi nama agama kita Islam adalah nama yang netral. Semua orang ingin selamat. Beda dengan agama Yahudi yang disandarkan kepada nama suku, maka nama itu tidak netral. Berarti yang boleh beragama Yahudi hanyalah yang suku Yahudi saja. Agama Nasrani dari kata Nazaret, tempat kelahiran Yesus, juga tidak netral, disandarkan kepada nama tempat. Kadang-kadang disebut nama agama Masehi yang disandarkan kepada nama Isa Al-Masih, tidak netral. Buddha juga kepada Buddha Siddhartha Gautama. Sehingga satu-satunya agama yang disandarkan kepada bukan suku, bukan nama tempat, bukan tokoh, itu hanya agama Islam, menjadi agama yang netral. Orang yang kulitnya putih boleh beragama Islam, yang hitam boleh beragama Islam, yang coklat bisa beragama Islam, yang bangsanya Indonesia boleh berislam, yang Amerika boleh Islam, yang Afrika boleh Islam. Nama yang netral. Betul Bu? Subhanallah. Dari nama saja Islam sudah hebat. Dari salamnya juga hebat. Assalam, kita salam yang netral. Assalamualaikum warahmatullah, netral. Salam keselamatan bagi kamu. Mau siang, mau sore, mau pagi, mau malam, doanya keselamatan, netral. Tapi di agama lain, kalau pagi, selamat pagi, berarti sama saja siang ente celaka. Kalau siang, selamat siang, sore ente celaka. Kalau sore, selamat sore, malamnya celaka. Tidak netral. Maka ada satu cerita orang Batak kuliah di Amerika anaknya. Pagi-pagi maknya telepon anaknya. Selamat pagi nak, kata maknya. Mohon maaf mah, di sini sudah malam. Kan bingung dong anaknya jawab. Selamat pagi kata anaknya, di sana malam. Kan tidak mungkin dibilang selamat pagi juga, sana malam. Tidak netral. Coba bilang assalamualaikum warahmatullah. Mau pagi, assalamualaikum. Mau siang, assalamualaikum. Salam sejahtera, salam keselamatan bagi kamu. Siang, pagi, malam, semua sama. Salamnya Islam itu sudah unggul. Ritual Islam, coba lihat. Seluruh dunia ritual kita sama. Kita menghadap ke arah yang sama, ke kiblat. Yang di timur Ka'bah menghadap ke barat, yang di barat Ka'bah menghadap ke timur, yang di selatan Ka'bah menghadap ke utara, yang di utara Ka'bah menghadap ke selatan, sehingga membentuk lingkaran, ya, bumi ini bulat. Maka arah sholat manusia itu semua adalah seperti lingkaran bulat menuju satu poros bumi, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Bacaannya sama, tata caranya sama, gerakan-gerakannya sama, semuanya sama. Kita kalau sholat di Amerika, datang ke satu masjid, orang sudah sholat, kita masbuk, tanpa perlu kita nanya-nanya, kita bisa beradaptasi, langsung sholat, langsung takbir. Tahu kita, walaupun sudah ketinggalan 2 rakaat, kita tahu menyempurnakan. Coba kalau orang saya dulu pergi ke Amerika, harus belajar dulu bahasa Inggris, bingung lagi tata caranya seperti apa, sehingga mereka mengalami kesulitan di dalam beribadah. Betul? Islam agama yang luar biasa. Belum kita bicara konsep yang lain. Oleh karena itu, kita dalam berdakwah perlu ilmu, supaya orang-orang yang berilmu non muslim itu bisa kita ajak kepada Islam ini. Yang kedua, metode dakwah kita adalah wal mau'izatil hasanah.
yaitu memberikan contoh-contoh yang konkret, praktek-praktek Islam yang hakiki. Karena tidak semua manusia berilmu, tidak semua manusia itu berpendidikan. Ada manusia yang tinggal di pedesaan sana tidak sekolah, bahkan buta huruf. Mereka kalau dia didakwahi dengan ilmu, dengan konsep tidak nyambung, tapi dakwah kepada mereka dengan hal, dengan perbuatan. Itulah kalau saya datang ke Kupang itu, kadang-kadang saya bangunkan mereka, Pak, saya kasih mereka air, ya, saya kasih mereka air pakai mobil tangki, sehingga mereka tersentuh dengan metode dakwah yang semacam ini. Oh, Islam kok begitu ya? Dari situlah mereka, oh, anak-anak ini tersentuh masuk agama Islam karena metode dakwah kita tadi. Saya tidak ceramah-ceramah karena saya punya pengalaman, Bu. Pernah saya diundang ceramah satu kali di Kupang, di kota Kupang, di komplek BTN, di masjid. Ibu mau tahu? Jamaah yang datang sekitar 200, tapi polisi yang datang 400 lebih. Lebih banyakkan polisi daripada jamaah. Kebetulan Kapolresnya orang Batak. Apa pula si Bapak datang ke sini lagi nih, merusak aja ini, pasti mau mengislamkan orang Kupang nih. Diwanti-wanti saya sama orang Batak yang polisi Kapolres tadi, maka dikawal ceramah saya 400-an polisi. Sejak itu saya tidak mau lagi ceramah di Kupang. Saya hanya mau dakwah dengan bilhal, dengan mau'izah al-hasanah. Ya, dan itu hasilnya, Ibu lihat. Ini hasilnya adalah banyak sekali hasil daripada dakwah dengan mau'izah al-hasanah. Dan yang ketiga itu adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwah dengan cara apa? Dialog. Dengan cara apa? Debat. Siapa yang kita debat? Pendeta-pendeta mereka, tokoh-tokoh agama mereka. Dan itu semuanya saya lakukan. Saya juga sering debat dengan pendeta-pendeta, dan itu kita publish di YouTube. Ibu bisa buka di YouTube. Banyak debat-debat saya dengan para pendeta di YouTube itu kita publish. Saya debat dengan Saifuddin Ibrahim yang murtad, debat dengan banyak pendeta. Jadi ini adalah metode dakwah yang diajarkan Quran kepada kita supaya misi-misi kita berhasil. Nah, ibu-ibu yang tidak sanggup berdakwah dengan bicara, ada cara-cara yang lain. Cara dengan mau'izah al-hasanah. Mungkin tidak ibu yang langsung terjun ke Kupang sana. Bisa ibu membackup seperti orang Syifa tadi, di backup mereka dakwahnya. Buat laporan-laporan mereka, diupdate semua terus perkembangan dakwahnya, hasil-hasil dakwahnya. Saya begitu. Saya update terus, saya bikin fotonya, saya bikin semua PDF-nya, saya upload di YouTube. Laporan-laporan dakwah kita supaya umat melihat bagaimana hasil-hasil dakwah kita selama ini. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, tidak cukup ibu, jangan merasa puas saya hanya ibu rumah tangga, saya hanya seorang ibu majelis taklim. Tapi ada gak target di antara kita? Saya berdakwah. Tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan dalam hal dakwah ini, sama-sama wajib berdakwah. Tinggal kita berdakwah dengan cara apa? Berdakwah dengan cara mau'izah al-hasanah. Oh Ustaz, saya hanya punya uang. Bagaimana kalau saya backup mereka yang berdakwah di Kupang itu? Bagus, alhamdulillah. Yang seperti itulah yang kita dukungkan sinergi dalam dakwah ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita berdakwah ini saling ta'awun, saling tolong menolong. Barulah Islam ini bisa bangkit. Jelas, Bu? Namun yang pasti, setiap kita nanti ditanya oleh Allah terhadap ayat tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada mereka utusan Allah yang berdakwah. Terlalu banyak di bumi ini yang belum sampai dakwah kepada mereka. Di Afrika sana masih banyak yang belum tersentuh dengan dakwah. Alhamdulillah kemarin Ivan Gunawan, tahu? Ivan Gunawan itu membangun satu masjid di pedalaman Afrika sana. Banyak orang masuk Islam, alhamdulillah. Jadi sebenarnya orang-orang pedalaman itu, Bu, gampang masuk Islam. Asal kita cara masuknya benar. Jangan banyak ngomong, tapi mereka butuh perbuatan. Anda mengatakan Islam agama kasih sayang, buktinya mana? Kami lapar, kami kehausan, anak kami putus sekolah. Apa kontribusi Anda kepada kemanusiaan ini? Ketika kita memberikan ini, coba ibu lihat. Ini dulu kalau nggak dibawa ke Jakarta, datang bagaimana nasib mereka ini? Akan menjadi pemabok. Budaya orang NTT itu pemabok. Minum apa namanya? Apa namanya di sana itu? Hah? Tuak. Nah, yang ada yang bahasa di sana. Soki.
Nah, Sofi, ini peminum Sofi semua ini. Nah, Masya Allah, ya. Apa yang terjadi? Tapi ketika mereka sudah Islam, subhanallah, wajahnya saja kalau ibu lihat beda. Mereka wajahnya sudah bercahaya, bahkan ada yang sudah pakai cadar. Subhanallah, ya. Bagaimana Islam itu mengangkat derajat mereka, mengangkat derajat kaum wanita. Ya, mereka sadar bahwa di agama lain itu wanita tidak dihargai sama sekali. Auratnya dipertontonkan, lebih mahal binatang daripada manusia. Betul? Tapi Islam itu sangat mengagungkan, memuliakan. Nah ini Sumaya sini nak, sini. Kamu sini. Ini diserahkan. Ini anak yang paling kecil dulu saya bawa. Sini, maju sini dulu, Sumaya. Ini sekarang udah umur 13 tahun ya. Sini, Sumaya. Maju. Sumaya, ini 2 tahun yang lalu masih Islam. Nah ini sekarang umur 13 tahun. Bapak kandungnya nyerahkan ke saya. Gara-gara ini saya Islamkan, viral di YouTube, dibuat oleh orang saya diteror. Sumaya sekarang umurnya 13. Bapaknya menyerahkan ke saya. Bapak ibunya ini yang termuda umur 13 tahun. Alhamdulillah. Itu diserahkan oleh orang tuanya semua yang masih beragama. Orang tuanya beragama dan hanya diserahkan ke saya untuk diislamkan. Kenapa? Karena metode cara berdakwah kita tadi sangat elegan. Mereka menerima. Kenapa? Penuh dengan kasih sayang. Jadi ini dulu tausiah dari saya tentang urgensi dakwah. Bagaimana pentingnya kita berdakwah ini. Mari kita camkan dalam diri kita masing-masing bahwa kita menjadi dai dan daiyah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang bisa kita lakukan untuk berdakwah ilallah, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya berdasarkan potensi dan kemampuan masing-masing yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjayakan agama kita ini. Amin ya rabbal alamin.